Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazifatul Azizah dari Prodi Statistika tahun 2019 dengan NIM 193370032 pada mata kuliah Kewirausahaan Universitas Negeri Padang. Untuk kali ini saya ingin mempresentasikan bisnis plan saya, yaitu Rina Goreng Spesial. Untuk eksekutif summary-nya, gorengan merupakan makanan khas Indonesia, di mana semua kalangan, baik dari kalangan bawah, menengah, atas, dapat mengkonsumsinya. Masyarakat biasanya mengkonsumsi sebagai kudapan di kala bersantai. Gorengan saat ini menjadi peluang yang cukup besar dalam ajang berbisnis. Mengingat bahwa harganya yang murah, gorengan juga memiliki rasa yang lezat dan tidak dilarang oleh norma agama maupun norma susila. Untuk latar belakang sendiri dari usaha Rina Goreng Spesial, yang pertama, saya ingin melestarikan makanan khas negeri. Kenapa? Saya dilihat dari perkembangan zaman, banyak inovasi-inovasi dari makanan yang baik itu produk lokal maupun produk impor yang membuat makanan khas dari negeri kita sendiri punah atau menghilang dengan sendirinya. Selanjutnya, menyediakan makanan kudapan yang bebas pengawet. Yang selanjutnya, peluang bisnis yang cukup besar. Dengan modal yang sedikit, kita dapat memperoleh keuntungan yang cukup besar. Untuk visi dan misi, dengan visi menciptakan usaha yang unggul dengan kualitas terbaik, yang misinya memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen sehingga konsumen merasa nyaman. Yang kedua, membuat konsumen merasa puas dengan produk yang kami jual, memberikan kualitas produk yang terbaik kepada konsumen, dan terakhir, memberikan harga yang murah tapi tidak merugikan. Selanjutnya, analisis SWOT dari Rina Goreng Spesial. Yang pertama, segi kekuatannya, yaitu dari segi harga produk yang terjangkau dan proses pembuatannya secara higienis. Selanjutnya, kelemahan terdapat pada harga bahan baku yang tidak stabil. Selanjutnya, tidak tahan lama karena tidak memakai bahan pengawet. Yang terakhir, produknya mudah ditiru. Untuk peluang atau kesempatan, usaha kami ini memiliki tempat yang strategis dengan fasilitas yang cukup memadai. Dari segi hambatan, produk serupa dengan kualitas baik yang jauh lebih murah. Untuk strategi pemasaran, mungkin ini adalah promosi yang paling sederhana karena tidak memerlukan biaya untuk melakukan promosinya, yaitu dari mulut ke mulut. Cukup dengan bercerita dengan teman, tetangga, keluarga, sehingga secara tidak langsung semua konsumen atau masyarakat akan mengetahui usaha kita. Dan apabila usaha kita sudah diketahui dan disukai, maka konsumen tersebut akan memberitahukan kepada orang lain untuk membeli Rina Goreng Spesial di tempat kita ini. Untuk deskripsi usaha, bidang usaha yang saya kelola yaitu di bidang kuliner. Jenis produknya berupa makanan kudapan. Untuk keunggulannya dari produk orang lain, yaitu higienis, harga terjangkau, rasa yang lezat, dan halal. Untuk keunikan dan inovasi produk, keunikan produk yang saya miliki yaitu dari segi pelayanan. Bisa kita lihat pengusaha makanan menganggap cita rasa yang dinomorsatukan, tetapi untuk usaha saya ini pelayanan dan kepuasan konsumen dinomorsatukan. Jadi, saya memberikan pelayanan terbaik dan pengolahan produk dengan higienis, serta inovasi rasa produk akan terus dikembangkan tanpa adanya bahan pengawet. Untuk lokasi usaha sendiri yaitu terdapat di Jorong Tare, Kecamatan Larisoga Halaban, Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat. Untuk waktu usaha dimulai dari hari Senin sampai hari Sabtu, jam 3 sampai jam 7 malam, waktu Indonesia Barat. Untuk dampak usaha terhadap lingkungan, yang pertama di bidang ekonomi, dapat memberikan peluang kerja bagi masyarakat sekitar, bagi masyarakat yang berkebun, yang hasilnya kebunnya merupakan bahan baku usaha saya, bisa menjualnya langsung kepada saya.
Selanjutnya, di bidang sosial, bisa berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Dampak bagi lingkungan, yaitu sampah bekas pengolahan jika tidak diatasi dengan baik, maka akan menumpuk sehingga menimbulkan bau yang dapat mengganggu masyarakat sekitar. Untuk resiko bisnis, pada umumnya produk gorengan seperti usaha yang akan saya jalani ini diragukan karena penyajian makanan dengan cara digoreng akan menimbulkan banyak masalah kesehatan. Untuk itu, kebanyakan ahli tidak merekomendasikan produk saya sebagai makanan sehat dan aman dikonsumsi secara terus-menerus. Pengelolaan terhadap risiko tersebut, saya membuat standar khusus dalam mengelolanya dengan menggunakan alat untuk mengurangi kadar minyak berlebih. Semua proses produksi yang saya lakukan sudah sesuai dengan standar operasional penyajian yang direkomendasikan. Untuk rencana pemasaran, target konsumen dari produk saya ini yaitu semua kalangan masyarakat di daerah tempat tinggal saya. Untuk wilayah pemasaran, untuk tahap awal saya memilih lingkungan tempat tinggal saya. Tapi jika usaha saya ini berkembang dengan lancar, maka saya akan membuka di tempat yang baru. Untuk situasi persaingan, terdiri dari fast food yang memiliki keunggulan lebih kebersihannya terjamin, fasilitas lebih lengkap, namun dari segi kelemahan memiliki harga yang mahal dan menggunakan bahan pengawet. Untuk jumlah dan harga produk, dari Rina Goreng Spesial ini menawarkan produk hanya Rp1.000. Untuk rencana produksi, yang pertama bahan baku secara umum yaitu tepung terigu, kol, wortel, tepung beras, tape, pisang, tahu, mie, ubi, telur, dan bumbu tambahan. Untuk alat dan teknologi seperti kuali, kompor, penjepit, baskom, tempat gorengan, dan sendok. Proses produksi secara umum yaitu preparasi bahan baku dilakukan secara manual, pemotongan dilakukan dengan cara manual, dengan menggunakan alat penunjang serta pembumbuan dan pengelolaan juga dilakukan secara manual. Untuk kapasitas produksi, produk yang dihasilkan dari usaha Rina Goreng Spesial ini cukup banyak. Produksi dilakukan dari jam 3 sore sampai jam 7 malam waktu Indonesia Barat dengan menghasilkan kurang lebih 167 buah produk. Untuk rencana manajemen, bentuk usaha dari Rina Gorengan Spesial ini yaitu usaha milik pribadi karena tidak bekerja sama dengan pihak manapun. Untuk tim pengelola, ada dua, yaitu tim produksi dan tim keuangan, di mana tim produksi sama tim keuangan dilakukan oleh kami berdua, yaitu saya sendiri dan rekan saya Rina. Untuk rencana UKM Mitra, dalam usaha yang dijalankan tidak melakukan kerjasama dengan pihak lain, karena proses produksi relatif mudah dan bahan-bahan baku yang digunakan mudah didapatkan. Untuk rencana keuangan, yang pertama kebutuhan investasi dan modal kerja. Investasi untuk usaha Rina Gorengan Spesial ini sebanyak Rp450.000, di mana modal usahanya terdiri dari bahan baku dan alat dan teknologi. Di mana bahan baku dengan total biaya Rp115.500 ini dilakukan untuk jangka pendek, sedangkan untuk jangka panjangnya berupa alat dan teknologi dengan total biaya Rp285.000. Untuk perencanaan laba dan rugi dari usaha Rina Gorengan Spesial ini, yang pertama laba kotor, kami menganalisis secara per tahun, yaitu Rp60.120.000 dan biaya bahan sebanyak Rp41.580.000 dan kami memperoleh laba bersih selama 1 tahun yaitu Rp18.540.000. Oke, sekian dari presentasi saya kali ini. Jika ada salah kata dan bahasa, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.